Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya ada Billy Syaputra. Halo. Seger banget nih. Selain seger, Billy ini lebih langsing. Berapa kilo? 7-8 kiloan turun. Dietnya model apa? Makan sehari sekali. Atau makan nasi? Apakah pengaruh karena COVID? Enggak. Enggak. Jadi karena masalah finansial enggak kan? Sehari sekali memang diniatin. Memang diniatin. Biasanya kan kalau tidak ada makan minyak sama sekali. Oh, tetap makan goreng-gorengan, nasi tetap. Maksudnya biasanya tuh makan paling sedikit 2 kali. Paling banyak, paling the best 4 kali. Tapi sekarang ini sehari sekali. Tok bener sehari sekali. Ya ampun, dari yang 4 kali ya sehari tiba-tiba sehari sekali. Ya iyalah. Tetap makan nasi. Tetap makan nasi, dan itu aktivitas kan padat banget ya. Billy kan di mana-mana dipanggil nih, dicari, semua orang mencari Billy kan. Berarti jobnya lagi tinggi-tingginya di Billy ya. Alhamdulillah lah. Rezeki. Rezeki lagi lancar-lancarnya, alhamdulillah. Kemudian juga olahraga. Olahraga juga. Olahraga, bola gila-gilaan. Iya, makanya mungkin turun berat badan karena dia diimbangi sama olahraga. 10 kilo ada ya? Iya, sekitar 8 kiloan lah, 7-8 kilo. 10 kilo sih belum sih. Ya, bayangin aja, biasanya sehari 4 kali makan di sehari. Bukan karena nggak ada pendapatan ya, bukan karena itu. Justru dia akhir-akhir ini si Billy lagi banyak-banyaknya banjir job, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Billy Syaputra. Jadi khususnya buat ibu-ibu, jangan lupa ikut pelatihan seminar micro expression. Yes. Buat para ibu-ibu, biar bisa tahu nih ekspresi suami-suaminya yang lagi ngebohong nih. Nah, pertanyaan gua, Mbak Popi akan ngajarin itu. Tapi Mbak Popi lo kan nggak tahu lo sering dibohongin sama suami lo. Masa sih? Ih, dia tahu udah apa tuh, dari mana sih kok tahu Billy? Dari mana, nggak bisa. Jadi buat kalian semua jangan lupa ikutin pelatihan seminar micro expression. Ketahuan makanya. Pasti tahu dia. Pasti lu tahu ya kalau dia ngebohongin dia. Makanya ibu-ibu langsung ikut, penting banget supaya nggak dibohongin lagi, oke? Kesibukan sehari-hari tentu aja perlu ada teman untuk bisa diskusi dan cerita. Dari sekian banyak teman deket cewek, yang paling bucin yang mana? Semuanya. Semuanya. Nah, maksudnya ketika gue menjalin hubungan sama pasangan. Dari semua nih kan. Dari semua. C, D, E, F, G. Dari mantan-mantan gue yang dari awal gitu. Aduh, gitu loh. Itu yang mana tuh? Semua. Semuanya. Jadi setiap pacaran pasti bucin. Pasti. Pasti bucin, nggak mungkin nggak tuh ya? Nggak mungkin nggak. Bawa pakai perasaan banget gitu ya? Sangat amat dalam. Nah, untuk gue sangat menghargai, sangat menyayangi, sangat bucin, sepenuhnya buat pasangan gue. Totalitas. Total. Nah, pada saat nggak jadi kan ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, total berapa ya? Ada kali 7 atau 8 atau berapa lah gitu kan ya? 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, pada saat bucin, kalau bucin itu kan berarti semua perasaan dibawa. Tiba-tiba nggak jadi nih, karena takdir. Kan Bill, karena takdir satu dan lain hal lah. Nggak jadi. Pasti terpuruk kan? Bukan terpuruk karena bawa perasaan, baperan. Yeah. Jadi totalnya hati ini dibekasi ke dia gitu kan, nggak disisain nih. Iya. Yeah. Nah, caranya untuk bisa masih mengais lagi, menyatukan hati itu gimana? Artinya untuk bisa move on, tekniknya gimana? Ya, biar waktu yang menjawab. Kalau kita tiba-tiba memaksakan untuk move on, tidak bisa melupakan orang tersebut, ya nggak akan pernah bisa, siapapun orangnya. Waktu yang akan menjawab. Oke, kadang orang solusi bilang, ya udah lo banyakin aktivitas biar lupa sama pasangan lo. Ya mungkin itu apa ya, bisa menyiasati ya sedikit. Tapi balik lagi, semua waktu yang akan menjawab gitu. Jadi artinya perlu proses untuk bisa move on. Iya, proses. Nah, proses. Biasanya berapa lama tuh untuk bisa recovery? Kalau secara psikologis orang biasanya tuh kan karena kehilangan tuh ya, dia ada jedanya untuk sadar. Pertama shock, tahapan ya, pertama shock, tiba-tiba hilang. Kayak misalnya kehilangan benda gitu kan. Tadinya ada nih kemarin, kok bisa hilang ya? Bisa, orang suka gitu tuh ya, kok bisa ya dijamretnya, kok bisa ya gitu-gitu. Shock dulu, kemudian mulai nih bisa menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Dan pada akhirnya ikhlas, terima. Akhirnya ikhlas. Kayak orang Ya kehilangan orang, ada yang orang ya kayak sorry banget almarhum ya.
almarhum pertama pasti shock kan? Shock, sedih. Kemudian sedih. Tahapannya tuh itu hancur. Hancur. Kemudian ada nggak rasa namanya human manusia tuh, aduh seandainya kemarin saya bisa ada waktu lebih, seandainya gitu, itu ada perasaan-perasaan gitu tuh. Itu rasa kehilangan tuh. Iya. Momen-momen gitu kan ngalamin kan. Kemudian baru tahapan, oke ini milik Allah udahlah. Iya, benar. Gitu. Karena gue selalu memberikan statement kepada teman-teman, ya khususnya orang-orang yang sayang sama almarhum gitu ya. Ketika gue tampil di televisi dan gue ngomong kalau dari sisi negatifnya, pemikiran negatifnya, kenapa sih abang gue tuh diambil cepet banget gitu? Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Orang yang benar-benar kita sayang cepet banget gitu loh diambilnya. Itu dari segi negatif. Tapi dari segi positifnya, ya udahlah, emang ini udah takdirnya, emang ini jalannya, segala sesuatunya pasti udah direncanain sama Tuhan gitu. Berarti Billy kalau kayak begitu mengambil hikmah dari setiap peristiwa dong? Iya dong. Nah, pada saat bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa, maka jalannya lebih ikhlas. Ikhlas. Oke. Berarti kalau udah ikhlas itu tuh artinya setiap kehilangan ya? Berarti setiap kehilangan itu, ikhlas itu melepaskan segala sesuatu yang bukan milikku gitu. Iya. Melepaskannya dengan tenang atau masih kepikiran nih gitu loh? Ya itu kan tadi sempat kita bahas juga, segala sesuatunya kalau kita masih mengganjal di pikiran, di hati, untuk cara menghilangkan rasa itu semua ya proses waktu. Tapi gue tidak bisa bilang kalau cepat atau lambatnya untuk melupakan hal tersebut, nggak bisa gitu loh. Tidak ada batasan waktunya, nggak tahu ya? Tidak ada batasan waktunya gitu. Jadi bisa cepat, bisa lambat, itu tergantung kedalamannya. Iya, hampir kalau semua. Keluarga ya dalam banget kan? Iya, iyalah pasti. Ya, oke, berarti tapi tadi ya pada titiknya bisa melepaskan artinya mengikhlaskan. Ya. Oke. Berarti pada saat bisa mengikhlaskan segala sesuatu tuh banyakkan diceritain atau ditahan? Pada saat ada perasaan gelisah-gelisahnya. Soal apa dulu nih? Soal perasaan. Perasaan terhadap keluarga apa hubungan? Terhadap keluarga, apapun perasaan terhadap sebuah kehilangan. Karena gue black figure, ketika sesuatu hal yang terucap dari mulut gue itu menjadi perbincangan setiap orang gitu loh. Nah, ketika gue ngomongin masalah keluarga, tentang kehilangan, otomatis pendengar atau orang-orang yang mengetahui tentang cerita gue, ketika gue menceritakan tentang kehilangan keluarga, pasti merasa kesedihan orang-orang yang mendengarkan itu. Tapi kalau misalkan gue ngomongin kesedihan perihal hubungan gue sama seseorang, alangkah baiknya mendingan gue keep silent. Karena satu hal, ketika gue sudah mengutarakan sesuatu yang gue alami, gue ngerasa gue paling benar dan paling betul, belum tentu di mata orang yang pernah singgah di hati gue atau orang yang ada di samping gue diterima dengan baik gitu loh. Belum tentu benar di mata dia. Nah, ketika dia sudah menerima itu, ngerasa tidak benar, otomatis dia kan pasti mau nggak mau juga speak up dan bercerita, entah di media TV atau di media sosial gitu loh. Dia akan mengutarakan perihal apa yang gue utarakan. Nah, dari situ belum tentu juga ketika dia mengutarakan itu dari pandangan gue itu benar, walaupun dia ngerasa paling benar. Misalnya seperti itu, kan menjadi bola panas. Nanti menjadi polemik baru, dan kemudian menjadi asumsi orang-orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu orang, dan orang berpikir negatif dan positifnya pasti ada aja. Jadi, justru itu kalau soal hubungan gua perihal kehilangan,
alangkah baiknya diam gitu. Oke, jadi kalau perihal kehilangan akan lebih baik diam. Nah, pada saat diam itu kan pasti tadi ya, kadang ada kesedihan, Pasti dong. penuh gitu loh. Itu kenapa bisa meledak nggak, Bil? Yang udah-udah nih, yang udah pernah, pasti meledak dong. Atau misalnya tiba-tiba sendiri lagi di kamar, baru tuh terasa. Oh iya. Ya, gitu ya. Ketika gue ngerasa kehilangan abang gue tuh ngerasa sedih, Iya, terpuruk. Ya. Sampai gue pernah ngevideoin untuk kenangan gue, dimana di satu sisi gue pernah merasakan hari terpuruk gue, gitu. Videoin. Gue ngevideoin sendiri dengan gue nangis, dengan gue berdoa gitu. Jadi itu juga sendiri ya, karena itu kehilangan abang sendiri. ya, beda ya. Abang yang dicintain. Ya mungkin kalau ketika gue tampil di TV-TV dan gue menceritakan perihal kesedihan gue, itu kan menjadi pekerjaan gue. Mau nggak mau kan gue kerjanya memang di situ. Ketika orang bertanya tentang gue dan keluarga gue, mau nggak mau gue ngejawab dan akhirnya gue sedih, itu kan suatu pekerjaan gue. Sebenarnya gue tuh lebih baik gitu ya? lebih baik diem gitu. Paham gak sih mas gue? Ya, jadi lebih Ketika baik ketika orang tahu perihal kesedihan gua, ketika gua nangis di media TV, itu udah menjadi pekerjaan gua, soalnya itu yang menjadi penghasilan gua, uang gua. Tapi gitu loh. Sebenarnya gua lebih tepatnya pendiam dan orangnya silent. Gue sebelum masuk di entertain Bapak Popi, gue tuh tipe orang yang pendiam, gak banyak ngomong, suka berantem, cool. Dan ketika gue masuk di entertain, ya semuanya terbalik. Gue sekarang banyak omong karena kan ini pekerjaan gue. Tapi sebenarnya lebih nyaman menahan ya? Menahan, biar gue aja ngerasain, nggak perlu orang tahu. Jadi yang orang tahu tuh yang indah-indahnya aja? Iya, gue kalau pas gue berpasangan sama siapapun, gue terlalu lebay. Mungkin orang bilang, wah lebay banget sih Billy punya pacar, wah alay. Gue kayak gini, misalkan gue punya pasangan sama lo, gue tuh seneng banget gitu loh. Seneng, itu pacar gue, ini gini, I love you sayang, aku cinta kamu. Lebay gue lebay. Bucin. Mungkin orang yang nggak sepemikiran sama gue, apa sih cowok kayak gini? Apa sih cowok kayak gini banget? Apa sih lebay banget? Lo lihat story gue sama mantan-mantan gue, betapa lebaynya gue mencintai seseorang. Tapi ketika mungkin gue ngerasa sakit hati atau ngerasa sedih, ini dari pandangan gue. Ya, maksudnya kalau ada perasaan lah. Ada perasaan ditahan, nggak diungkapin ya? Nggak perlu. Ketika gue mencari kebenaran, gue nih sakit hati, gue nih sedih. Mungkin pasangan gue atau mantan gue juga pasti merasakan hal yang sama mungkin. Karena kan kita mencari kebenaran, tapi gue nggak mencari kebenaran itu. Ya. Paham nggak? Iya, ngerti. Makanya justru itu. Tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Nice. Justru itu gue kayak ya udahlah, biar gue aja yang merasa. Ya, jadi gitu. bukan perasaan dendam, bukan perasaan marah, tapi udah biar aja dirasakan, tidak diungkapkan, tidak disampaikan, tidak dinyatakan. Makanya setiap kemarin-kemarin si Billy punya pasangan nih, punya pacar nih, tiba-tiba putus nih, orang kan kepo ya Bill. Ini kenapa ya? Kemarin gitu kan ya? Yang udah si A, si B, si C gitu kan. Kita lihatnya gini, oke, Billy udah selesai main ini, oke. Kita cuma tahu kalau Billy udah selesai itu adalah dengan punya sebuah hubungan lagi. Iya. Pasti nggak pernah keluar statement ya. Iya, nggak pernah. Nggak pernah ngejelekin sama sekali orang. Sedikit pun. Jadi, karena satu hal yang tadi gue bilang Mbak Popi, orang yang pernah singgah di hati gue, dia pernah menyayangi gue, dia pernah mencintai gue, dia pernah menangis di pelukan gue. Ketika satu sisi kita sudah tidak bersama karena satu dan lain hal, kita ngerasa paling disakiti, kita ngerasa paling diapain segala macam, dan akhirnya kita mengutarakan dari statement kita belum tentu diterima dengan baik sama pendengar. Pro dan kontra itu akan timbul. Kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Buat apa, nggak ada untungnya gitu loh. Biar aja kita yang terima apapun yang sedang dialami gitu. Ya mungkin kalau rasa kecewa, kesel, sakit hati, setiap manusia mah itu mah hal yang wajar ya. Kadang orang juga meluangkan di sosial media, ya itu pasti ada aja. Tapi kalau saya tuh ya
paling kalau bener-bener kesel banget sedikit mengutarakan, tapi tidak secara langsung gitu. Gitu sih. Jadi nggak ada juga untuk menyatakan ke media sosial secara jelas, nggak ada. Yes, seperti itu aja sih. Jadi udah oke. Cuma Billy yang tahu aja. Jadi yang indah-indah aja Billy sampaikan ya. Kok keluarga juga gitu, Bill? Maksudnya gini, kalau ada masalah sering cerita sama keluarga atau lebih baik nahan, lebih bagus ceritanya yang indah-indah aja. Enggak. Takut pikiran orang tua gitu. Keluarga tuh tahu dari media. Oke. Nah contoh, tapi keluarga tahu gua dan orang-orang yang sayang sama gua, khususnya fans gua tahu gua. Contoh ketika gua ada angin berhembus soal hubungan gua sama yang sekarang ini, tiba-tiba ada pemberitaan lagi di televisi bilang Billy selingkuh, Billy macem-macem lah, apa gitu bahasa narasi TV, dan sampai akhirnya sama hubungan sekarang ini gini. Terus otomatis keluarga pasti tahu dong. Dan ketika keluarga tahu, itu pun bukan dari mulut gua, dari media. Itu pun dari media juga, mohon maaf ya, nggak benar gitu loh. Gitu. Sampai pada akhirnya ketika media TV timbul, masuklah media sosial yang menyatakan gue dibilang sama orang-orang yang gak suka sama gue, sok kegantengan lah, udah punya cewek cakep masih aja selingkuh, bukannya bersyukur punya cewek ini selingkuh sama ini. Kenapa berita itu timbul? Karena cerita sedikit ya, ada di salah satu acara saya, seolah-olah kayak saya yang apa ya, bahasa gimana, gue nggak mau nyakitin orang juga sih, ntar takutnya salah kaprah juga ya. Ya intinya gue nggak ada komunikasi, seolah-olah gue ada komunikasi, ya mau nggak mau kan gue harus profesional, gue harus mengerjakan apa yang diperlukan sama tim gitu loh. Ya udah, pada akhirnya gue mah mengiyakan aja, dan dampaknya ya itu seolah-olah kayak gue bersalah, gue selingkuh dan halnya gitu loh. Padahal sama sekali bukan masalah orang ketiga atau apapun itu. Dan ya udah, gue mau nggak mau terima konsekuensinya. Karena itu profesi tadi. Itu ya? Profesi. Dan Billy juga nggak mau jelasin, Bang Billy juga nggak mau jelasin. Ini ngapain? Sebenarnya bukan begini loh guys, nggak mau ngomong gitu ya, karena profesi. Ngapain gue jelasin? Karena gue mau mencari kebenaran buat apa juga? Karena gue udah berpikir kemarin-kemarin, mungkin gue masih berpikir, wah gue harus jelasin, wah gue harus gini, wah gue harus gitu. Tapi untuk sekarang ini buat apa juga sih? Gitu. Oke, nah yang paling tadi kan terbucin, semuanya terbucin ya. Tapi yang paling tidak pernah bisa dilupakan, tadi kan terbucin, yang nggak bisa dilupakan yang mana? Semua kan bisa lupa. Bisa lupa ya? Bisa lupa. Berarti... Tapi secara persahabatan, secara teman, secara mengenal seseorang itu ya nggak mungkin lupa. Tapi secara perasaan akan hilang dan lupa. Dari pemberitaan yang ada, banyak banget yang pro, kontra, negatif, positif gitu kan. Dan banyak juga sih yang masuk ke gue, Bill. Tanggapan lo apa, Bill? Apa ya, gue nggak mau menjadi perbincangan yang terlalu melebar gitu loh, Mbak Popi.